Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada metodologi penelitian bisnis. Kali ini akan kita bahas mengenai metodologi penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini merupakan penelitian yang mementingkan adanya variabel-variabel sebagai objek penelitian dan variabel-variabel tersebut harus didefinisikan dalam bentuk operasionalisasi variabel masing-masing. Nah, di dalam penelitian kuantitatif, reliabilitas dan validitas merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh si peneliti dalam menggunakan pendekatan ini. Hal ini dikarenakan kedua elemen tersebut akan menentukan kualitas hasil penelitian dan kemampuan mereplikasi serta mengeneralisasi penggunaan model penelitian sejenis. Selanjutnya, penelitian kuantitatif memerlukan adanya hipotesa dan pengujiannya yang kemudian akan menentukan tahap-tahap berikutnya seperti penentuan teknik analisa dan formula statistik yang akan digunakan. Penelitian kuantitatif melakukan pendekatan yang lebih memberikan makna dalam hubungan dengan menafsirkan angka-angka statistik, bukan makna secara kebahasaan ataupun kulturalnya. Nah, ini adalah proses penelitian kuantitatif. Nah, proses penelitian kuantitatif itu dimulai dari rumusan masalah. Yang selanjutnya dilanjutkan dengan landasan teori, lalu melakukan perumusan hipotesis. Setelah perumusan hipotesis itu melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data ini terdiri dari populasi dan sampel, pengembangan dari instrumen, lalu pengujian instrumen. Setelah itu selanjutnya dilakukan analisis data dan dari analisis data itu baru didapat kesimpulan dan saran yang bisa digeneralisasi. Baiklah, kita masuk pertama itu adalah membuat rumusan masalah yang baik untuk penelitian kuantitatif. Jadi pada penelitian kuantitatif, masalah penelitian yang baik menurut kuantitatif itu adalah yang pertama itu masalah itu harus visible. Yang kedua, itu masalah itu harus jelas. Yang ketiga, masalah itu harus signifikan. Yang keempat, masalah itu harus bersifat yang etis. Untuk bentuk rumusan masalah pada penelitian kuantitatif itu dapat dikelompokkan menjadi yang pertama rumusan masalah dalam bentuk deskriptif, yang kedua itu adalah rumusan masalah dalam bentuk komparatif, yang ketiga itu adalah rumusan masalah asosiatif. Terdapat tiga bentuk hubungan dalam rumusan masalah asosiatif. Yang pertama itu adalah hubungan simetris, yang kedua itu adalah hubungan kausal, yang ketiga itu adalah hubungan interaktif atau resiprokal atau timbal balik. Sekarang variabel penelitian pada penelitian kuantitatif. Oke, apa itu pengertian dari variabel penelitian? Jadi variabel penelitian itu adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang telah ditetapkan oleh si peneliti untuk dapat dipelajari sehingga dapat diperoleh informasi tentang hal tersebut yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Nah, ada beberapa macam variabel pada penelitian kuantitatif. Yang pertama itu adalah variabel independen, yang kedua itu adalah variabel dependen, yang ketiga itu adalah variabel moderator, keempat itu adalah variabel intervening, dan yang terakhir itu adalah variabel kontrol. Baiklah, saya lanjutkan. Variabel independen itu adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Sedangkan variabel dependen itu sendiri merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Bisa dilihat di sini, ini variabel independen, yang selanjutnya mempengaruhi yang namanya variabel dependen. Sedangkan selanjutnya adalah variabel moderator yang merupakan variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Bisa Anda lihat di sini, variabel independen itu mempengaruhi variabel dependen, ada di tengah-tengahnya merupakan variabel moderator atau moderasi.
Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, tetapi tidak dapat diamati dan diukur secara langsung. Jadi dapat dilihat di sini kalau variabel moderasi itu mempengaruhi secara langsung hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Sedangkan untuk variabel intervening, variabel dependen itu mempengaruhi hubungan variabel intervening terlebih dahulu, lalu variabel intervening itu akan mempengaruhi hubungan variabel dependen. Sedangkan variabel kontrol itu adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel independen terhadap variabel dependen itu tidak dipengaruhi oleh faktor di luar yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nah, pada gambar ini variabel kontrol ini hampir mirip-mirip variabel moderasi, tetapi variabel kontrol itu lebih mengendalikan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Sedangkan variabel moderasi itu memoderasi sebagai moderatornya variabel independen dan variabel dependen. Sekarang masuk ke paradigma penelitian kuantitatif. Paradigma pada penelitian kuantitatif memiliki paradigma sederhana. Biasanya paradigma sederhana berurutan, paradigma ganda dengan dua variabel independen, paradigma ganda dengan tiga variabel independen, paradigma ganda dengan dua variabel dependen, paradigma ganda dengan dua variabel independen dan dua variabel independen. Ada juga paradigma jalur pada penelitian kuantitatif. Baiklah, Bapak dilihat di sini Pak gambar paradigma penelitian pada penelitian kuantitatif. Kalau paradigma sederhana X mempengaruhi Y. Sedangkan kalau paradigma sederhana berurutan ada X1, ada X2, ada X3 yang dapat mempengaruhi Y. Baiklah, ini gambar untuk paradigma ganda dengan dua variabel independen. Ada X1, ada X2. Lalu selanjutnya paradigma ganda dengan tiga variabel independen. X1, X2, X3 berurutan lalu mempengaruhi Y. Lalu paradigma ganda dengan dua variabel dependen, artinya terdapat dua Y, X1 mempengaruhi Y1, X1 mempengaruhi Y2. Selanjutnya ada paradigma ganda dengan dua variabel independen dan dua variabel dependen. Dapat dilihat di sini X1, X2, lalu X3 mempengaruhi Y. Cuma jalannya itu lebih rumit. X1 mempengaruhi X3, X1 mempengaruhi Y, lalu X1 mempengaruhi X2, X2 mempengaruhi X3, lalu X2 mempengaruhi Y, dan X3 juga mempengaruhi Y. Jadi seperti itu untuk paradigma ganda dengan dua variabel independen dan dua variabel dependen. Lalu ini adalah paradigma sederhana X1, X2, lalu ada sebagai interveningnya X3 yang mempengaruhi Y. Sekarang penggunaan statistik untuk analisis kuantitatif. Pada statistik ini berbagai macam teknik yang dapat digunakan untuk analisis kuantitatif. Yang pertama itu adalah distribusi frekuensi, yang kedua adalah cross tabulation, yang ketiga itu adalah korelasi, dan yang keempat itu adalah regresi. Dibahas dulu yang namanya distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah teknik yang paling mudah dan paling banyak digunakan untuk mendeskripsikan data. Biasanya distribusi frekuensi itu digunakan untuk penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif. Distribusi frekuensi ini mengindikasikan jumlah dan presentasi responden objek yang masuk ke dalam kategori yang ada. Lalu distribusi frekuensi ini merupakan teknik yang biasanya digunakan untuk memberikan informasi awal dalam penelitian tentang deskripsi objek atau responden yang digunakan pada penelitian. Lalu analisis selanjutnya itu adalah teknik analisis selanjutnya adalah cross tabulation. Nah, pada cross tabulation bila distribusi frekuensi yang
Gunakan itu memberikan informasi yang menggambarkan keseluruhan sampel atau populasi yang diteliti. Cross tabulation adalah sebuah teknik visual yang memungkinkan si peneliti untuk menguji relasi antar variabel. Lalu saya lanjutkan teknik analisis selanjutnya yaitu korelasi. Nah, di korelasi ini menggambarkan asosiasi atau relasi ataupun hubungan satu variabel interval dengan variabel interval lainnya. Misalkan dicontohkan di sini adalah relasi hipotetikal antara lamanya waktu belajar dengan nilai ujian tinggi. Nah, korelasi ini diukur dengan koefisien R yang mengindikasikan seberapa banyak relasi antara dua variabel. Misalkan di sini daerah nilai yang mungkin adalah +1 sampai -1. Dengan +1 itu artinya hubungan yang sangat erat antara tadi contoh di atas lamanya belajar dan nilai ujian yang tinggi. Sedangkan -1 itu adalah menyatakan hubungan yang negatif antara lamanya belajar dengan nilai ujian yang tinggi. Lalu teknik analisis selanjutnya adalah regresi. Nah, regresi ini digunakan ketika para peneliti ingin memprediksi hasil atas variabel-variabel tertentu dengan menggunakan variabel lainnya. Dalam bentuk yang paling sederhana yang hanya melibatkan dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Misalkan di sini dicontohkan lamanya waktu belajar dengan nilai ujian. Nah, analisis regresi sederhana, berusaha memperkirakan pengaruh nilai ujian dengan lamanya waktu belajar. Jadi, kalau korelasi tadi menceritakan masalah hubungan, regresi ini sendiri melihat pengaruh yang dihasilkan antara variabel independen dan variabel dependen. Baiklah, ini adalah contoh metode kuantitatif. Nah, di dalam metode kuantitatif itu adalah ada yang namanya populasi dan sampel. Lalu ada pengukuran variabel, ada klasifikasi variabel, ada definisi konseptual variabel, ada definisi operasional dari variabel, lalu data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.